Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis atau Jumat malam Sabtu maksud saya, 2 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan 6 September 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema, yaitu dari kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama'. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu penulis mengatakan da'watul Rasul sallallahu alaihi wasallam wa jihaduhu sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jihadnya. Kemudian sekarang kita membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau di dalam flyer yang disebarkan di situ di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Temanya, oh, nah, baik. Di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kalau buku bahasa Arabnya adalah ahadits haula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh penulis adalah hadis riwayat Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala yang berbunyi, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bih falan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat nabiyhi, rawahu al-Hakim wa sahahahu al-Albani. Yang artinya, sesungguhnya aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu, jika kalian berpegang teguh kepada sesuatu tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita pelajari hadis ini. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan beliau meninggalkan sesuatu di tengah manusia, yang mana apabila sesuatu tersebut dipegang teguh, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabatnya pada haji wada. Dan haji wada adalah haji satu-satunya yang dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam jumlah yang banyak dari kaum muslimin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pantas beliau untuk menunjukkan kepada umatnya apa saja kebaikan yang beliau ketahui bagi umatnya. Dan beliau pada kesempatan itu menjelaskan kepada manusia tentang ajaran-ajaran Islam, pilar-pilar keislaman, dan hal-hal yang menjaga manusia dari kesesatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan untuk mereka di dalam sebuah ucapan yang pendek, akan tetapi jelas, terang, tidak ada
kesulitan di dalamnya. Tidak ada kesulitan bahasa di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, maksudnya adalah perhatikanlah, dengarkanlah, dan pahamilah. Inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadhillu abada. Sesungguhnya aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan sesat selamanya. Kitab Allah, Al-Quranul Karim, wa sunnati. Yang dimaksud dengan ini i'tasamtum bih, yaitu tamassaktum, berpegang teguh. Dan yang dimaksud dengan kitab Allah adalah Al-Quran, yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dan mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang paling terakhir dan rasul yang paling terakhir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat yang amanah Jibril alaihissalam yang tertulis di dalam mushaf dan yang ternukil kepada kita secara mutawatir yang kita beribadah dengan membacanya dan dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, itulah pengertian dari Al-Quran. Sedangkan di dalam hadis wa sunnati dan sunnahku, itu apa saja yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan atau perbuatan atau persetujuan. Maksudnya adalah aku meninggalkan di tengah-tengah kalian sepeninggalku sesuatu jika kalian berpegang teguh dengannya, mengilmuinya dan mengamalkannya serta meyakininya, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Kitabullah dan sunnahku. Tidak mungkin seseorang sesat setelah dia berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat dan cahaya yang jelas dan jalan yang lurus. Dan Al-Quranul Karim datang dari Allah Subhanahu wa taala yang maha teliti terhadap hamba-hambanya. Maha mengetahui tentang apa saja yang bermanfaat dan baik serta terdapat petunjuk untuk hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Yang artinya, apakah mereka tidak mengetahui siapa yang mencipta, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut, maha mengetahui. Surat Al-Mulk ayat 14. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Nah, dan kitabullah Al-Quranul Karim serta sunnah Nabi Muhammad SAW, kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud
ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan semisal dengannya bersamanya, yaitu As-Sunnah. Maka dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa sumber referensi yang merupakan referensi dasar dalam agama Islam adalah Alkitab wa Sunnah faqat. Al-Quran dan Sunnah saja. Tidak ada yang ketiga. Ya. Tidak ada pendapat, tidak ada hawa nafsu. Tidak ada pendapat, tidak ada hawa nafsu. Tidak juga pendapat orang-orang pergerakan atau mengikuti jalan-jalan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Tidak ada. Yang menjadi referensi dasar dalam agama Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kalau kita perhatikan di zaman sekarang, seluruh kelompok-kelompok dalam syariat Islam tidak mengingkari akan dua referensi hukum dalam syariat Islam ini, Al-Quran dan Sunnah. Seluruh dari mereka mengatakan kita bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi mereka di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah maka memakai pemahaman sekehendak mereka. Maka terjadilah penggantian makna, penafsiran makna, dan juga sesuatu yang baru yang tidak pernah ada dalam syariat Islam. Sekali lagi kita katakan bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang tauhidu masdarit talaqqi. Yang artinya penyatuan sumber referensi dalam agama Islam. Penyatuannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada yang ketiga. Adapun nanti ijma', qiyas, perkataan para sahabat atau perbuatan para sahabat, semuanya harus ada sandarannya dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu penjelasan tentang wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Alaikum. Alaikum ini adalah lafaz perintah. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang baik dan mendapat petunjuk, dan berpegang teguhlah dengannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Hadis ini adalah perkataan ataupun kisah yang disampaikan oleh Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kami, yaitu peringatan yang disertai dengan motivasi. Peringatan yang disertai dengan motivasi. Dan begitu juga larangan. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis, nasihat tersebut sangat mendalam. Sampai kepada lubuk hati. Saking mendalamnya. Dan membuat hati bergetar. Kemudian membuat air mata berlinang. Dan ini maksudnya adalah
membuat seseorang takut kepada Allah dan membuat seseorang menangis gara-gara nasihat tersebut. Lalu Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'awsina." Wahai Rasulullah SAW, seakan-akan dia adalah nasihat untuk orang yang ingin bersafar atau ingin mati dan berpisah dari. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah. Maksudnya, taatilah apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhilah apa yang dilarang dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang takwa. Dan takwa adalah wasiat Allah untuk generasi pertama dan generasi yang datang belakangan. Dalam surah An-Nisa ayat 131, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang takwa yang merupakan wasiat untuk generasi pertama dan generasi yang datang belakangan, yaitu walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian wahai kaum muslimin agar hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Oleh sebab itulah wasiat pertama untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, karena saking pentingnya wasiat tersebut. Dan Talq ibn Habib rahimahullah telah menafsiri apa itu takwa. At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah wa tarju thawab Allah. Wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Artinya, takwa adalah engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah di atas petunjuk dari Allah karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kadang penggunaan kata takwa adalah menjauhi hal-hal yang terlarang. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya tentang takwa. Beliau menjawab, "Hal akhadta tariqan dha syauq?" Apakah engkau pernah jalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri? Kemudian kemudian orang tersebut berkata, "Iya." Fakaifa sana'ta? Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata lagi, "Lalu apa yang kamu lakukan setelah itu?" Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang orang tersebut menjawab, "Idza ra'aitu syauka adaltu anhu aw jawaztuhu aw qassartu anhu." Qala dzaka taqwa. Jika aku melihat pohon yang berduri, maka aku pindahkan dia, atau aku lalui dia, atau aku tidak menggunakan. Maka itulah takwa, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada pepatah Arab mengatakan, "Khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha fahiya tuqa." Tinggalkanlah dosa besarnya atau kecilnya, itulah ketakwaan. Wasna kamashin fawqal ard fawqa ardi syauq yahdharu ma yara. Dan buatlah seperti orang sedang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri. Dia berhati-hati apa yang dia lihat. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Janganlah engkau
remehkan sekali-kali. Sesuatu yang kecil sesungguhnya gunung terbuat dari batu-batuan yang kecil. Nah, kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Was-sam'i wat-tha'ah." Ai maksudnya adalah dengarkanlah oleh kalian seluruhnya dan taatilah oleh kalian seluruhnya, yaitu kepada pemimpin yang berwenang. Dan yang dimaksud dengan hadis Rasulullah SAW, jika ada seorang budak berkulit hitam memimpin kalian, ini meskipun perkaranya jauh ya, maksudnya meskipun si pemimpin tersebut adalah budak berkulit hitam dan diketahui bahwa seorang hamba tidak akan pernah jadi pemimpin atas kaum muslimin, karena termasuk daripada syarat kepemimpinan adalah karena di dalamnya terdapat kebaikan dari kaum muslimin, seperti menjaga kesatuan, kemudian merealisasikan kepentingan agama dan dunia, menjaga darah-darah kaum muslimin agar tidak keluar, dan eh, akhirnya terjadi kekacauan. Kalau sudah seperti itu, maka semestinya kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu, dan di dalam hadis, wa sunnati bi sunnati ai tariqati wa sirati. Maksudnya adalah jalanku dan kelakuanku. Nah, dan sunnah-sunnah Khalifah Rashid, yaitu sunnah-sunnah di sini maksudnya adalah jalan mereka. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang sanggup dari mereka. Kemudian disebutkan dalam hadis tadi, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Gigit dengan gigi geraham kalian. Gigit dengan gigi geraham kalian. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sunnah Khulafaur Rasyidin siapa mereka? Yaitu jalan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. An-Nawadzid artinya adalah al-anyab. Al-anyab. An-Nawadzid saya lihatkan gambarnya. Di mana letak An-Nawadzid? Nah, saja biar jelas. Baik. Ini Nawadzid. Sehingga kita jelas di mana letak Nawadzid. Nawadzid adalah gigi geraham yang paling dalam. Di sini. Gigi geraham yang paling dalam. Dipeganglah sunnah tersebut dengan nawajid. Dan yang dimaksud dengan menggigit dengan gigi geraham adalah kesungguhan di dalam melazimi sunnah. Kesungguhan di dalam melazimi sunnah. Nah, kemudian di dalam hadis tadi, penulis membawakan hadis sampai situ saja ya.
hadis sampai situ saja. Maksudnya berpegang teguh dengannya, begitu saja. Nah, sebenarnya di sini ada permasalahan, yaitu tentang apakah yang dimaksud dengan sunnah khulafaur rasyidin. Apa yang dimaksud dengan sunnah khulafaur rasyidin? Rasulullah SAW tadi bersabda, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahnya. Dan sunnah khalifah Rashidah yang diberi petunjuk. Dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geram kalian. Ketahuilah bahwa penggandengan ini, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifah Rashidah. Penggandengan ini tidak memberikan manfaat, faedah bahwa para khulafaur rasyidin ada ajaran mereka yang diikuti selain ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa sunnah beliau dan sunnah para khulafaur rasyidin adalah satu kesatuan. Nah, maka para ikhwan yang dirahmati Allah, yang dimaksud sunnah para khalifah rasyidah adalah pemahaman mereka terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, terhadap ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi yang dimaksud dengan sunnah khulafaur rasyidin adalah pemahaman para ulama untuk sunnah Rasul SAW dan pengamalan mereka terhadap sunnah Rasul SAW. Nah, itu yang dimaksud dengan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, ada penjelasan di sini oleh Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Apa yang dimaksud sunnah khulafaur rasyidin? Jadi permasalahannya, apakah sunnah khulafaur rasyidin tersebut bahwa beliau membuat sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah mereka membuat sesuatu yang baru ataukah itu bagian dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, ada 3 pendapat di situ. Imma an na'khudha bi kulli ma ikhtalafa fihi wa hadha ma la sabila ilayhi wa la yuqdaru alayhi. إذ فيه الشيء وضده ولا سبيل إلا أن يورث أحدنا الجد دون الإخوة من قول أبي بكر وعائشة ويورثه الثلث فقط. Yang maksudnya adalah kita ambil seluruh khilaf yang terjadi, bahwa sunnah khulafaur rasyidin secara ikhtilaf, maka itu adalah sesuatu yang kita harus ambil. Sesuatu yang harus kita ambil. Meskipun mereka berbeda pendapat. Atau an yakuna mubahan lana an na'khudha bi ayyi syi'na. Atau yang dimaksud dengan sunnah khulafaur rasyidin adalah bahwa sunnah beliau itu mubah bagi kita untuk mengikutinya, yang mana saja gitu. Ya, yang mana saja. Atau para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW abaha an yasunnu sunanan ghaira sunnati. Fahada ma la yaqulu muslim. Yang dimaksud dengan sunnah khulafaur rasyidin adalah bahwa Nabi Muhammad SAW membolehkan para khulafaur rasyidin membuat ajaran baru, dan ini tidak mungkin terjadi. Ya. Lalu yang benar mana yang dimaksud dengan sunnah khulafaur rasyidin? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan fa inna ma sannahu bi amri bahwa min sunnatihi. Yang artinya ajaran itu dengan perintah beliau, dan itu termasuk dari sunnah. Dan ini tidak terjadi di dalam agama kewajiban kecuali apa yang diwajibkan, dan keharaman kecuali apa yang diharamkan, dan sesuatu yang dianjurkan kecuali yang dianjurkan, dan tidak terjadi kemakruhan kecuali yang dimakruhkan, dan tidak terjadi kemubahan kecuali yang
dimubahkan oleh syariat Islam. Jadi intinya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi khilaf di antara para ulama apa yang dimaksud dengan sunnah khulafa ar-rasyidin. Sunnah khulafa ar-rasyidin. Nah, nah itu yang dimaksud dengan sunnah khulafa ar-rasyidin. Yang jelas dalam hadis ini kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafa ar-rasyidin, ya. Dan diberi petunjuk, dan gigitlah dengan gigi raham kalian. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadisnya adalah perintah untuk berpegang teguh pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Dan kita katakan sunnah khulafa ar-rasyidin di sini maksudnya adalah apa yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidin dan apa yang diamalkan oleh para khulafa ar-rasyidin setelah belajar. Ya. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah khulafa ar-rasyidin dan berpegang teguh dengannya. Nah, ini adalah maksud dari penyebutan hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan oleh penulis. Kemudian tadi sudah kita bahas sunnah khulafa ar-rasyidin. Ada yang mengatakan bahwa tidak mungkin itu adalah apa ajaran yang dibawa oleh para khulafa ar-rasyidin. Ini tidak mungkin. Berarti karena nanti di sana ada dua ajaran. Dan pendapat yang kedua adalah bahwa yang dimaksud dengan sunnah khulafa ar-rasyidin adalah kita mengambil yang mubah bagi kita. Maka terserah kita untuk mengambilnya. Dan ini juga tidak dibenarkan. Wallahu a'lam, para ikhwan, yang dimaksud dengan sunnah khulafa ar-rasyidin adalah apa yang mereka amalkan dari sunnah-sunnah Rasul SAW. Bukan mereka membuat sesuatu yang baru. Apa yang mereka amalkan dari sunnah Rasul SAW. Nah, yang ketiga, ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki min Allah syai'a. Rawahul Bukhari. Wahai Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, mintalah kepadaku dari hartaku apa yang kau kehendaki. Tapi ingat, aku tidak akan bisa menolongmu dari siksa Allah sedikit pun kelak. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bisa menolong keluarganya saat keluarganya berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga yang paling bermanfaat di akhirat adalah bukan harta yang disimpan-simpan, akan tetapi harta yang dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, man ata'ani faqad ata'a Allah, man asani faqad asallah. Rawahul Bukhari. Siapa saja yang mentaatiku, maka sungguh dia mentaati
Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kelaziman. Siapa yang mengerjakan ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh ia mengatakan berarti dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan pemimpin-pemimpin dunia. Ini adalah kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin dunia lainnya. Ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tetapi bukan berarti hadis ini menunjukkan kepada wahdatul wujud, bahwa Allah ya Rasulullah, Rasulullah ya Allah. Ini tidak demikian. Baik. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, yang kelima, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Janganlah kalian berlebih-lebihan sebagaimana kalian kaum Nasrani berlebih-lebihan. Sesungguhnya aku adalah budak, maka ucapkanlah budak Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita dilarang untuk ghulu, berlebih-lebihan di dalam memuji orang-orang saleh. Dan termasuk apa namanya? Termasuk daripada kiat agar kita tidak terlalu berlebih-lebihan memuji orang saleh, maka ingat bahwa orang saleh tersebut adalah hamba Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah budak. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, dan sebelumnya Rasulullah SAW pernah mengatakan, iyakum al-ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Jauhi oleh kalian sifat berlebih-lebihan di dalam memuji orang-orang saleh. Karena kenapa? Karena di dalam memuji orang-orang saleh akhirnya seseorang menghalalkan untuk melakukan kesyirikan. Yang keenam, qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah menghancurkan kaum Yahudi, atau Allah memerangi kaum Yahudi yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini adalah sekarang ini kita sudah masuk kepada bulan Rabiul Awal. Dan di dalam bulan Rabiul Awal itu ada wafatnya Rasulullah SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Dan sebelum wafat, antara 3, 5, maka 5 hari maksudnya, 3 hari maksudnya, Rasulullah SAW memberikan wasiat. Nah, salah satu wasiatnya ini, ya, wasiat Rasulullah SAW. Apa itu? Jangan menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai masjid. Jangan menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai masjid. Penyimpangannya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala akan memerangi. Kemudian yang kedua, itu adalah kebiasaan kaum Yahudi. Kemudian yang ketiga, hal yang seperti itu penyebab kesyirikan di tengah masyarakat, yaitu terlalu berlebihan terhadap orang-orang yang di dalam masjid.
Nah, dan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi bahwa Rasulullah SAW sebelum meninggal maka beliau mengatakan dalam hadis eh, apa namanya Jundab bin Junadah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullah al yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yang ketujuh, man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengucapkan atasku apa yang aku belum ucapkan maka hendaklah dia mengambil tempatnya dari neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu pengetahuan maka ini berat, ya. Begitu juga orang yang berbicara tanpa ilmu agama tentang agama maka dia paling pantas tempatnya adalah di neraka jahanam. Nah, yang kedelapan, inilah usafihun nisa. Riwayat Imam Tirmidzi. Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan perempuan. Nah, kalau pakai alas bagaimana? Lebih baik dijawab. Meskipun tidak mengapa. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak menikahi perempuan. Yang kesembilan adalah man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku maka bukan dariku. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah yang dimaksud di sini adalah ajaran Rasulullah SAW. Menikah. Yang kedua, ajaran Rasulullah SAW. Kemudian bangun malam terus, tidak pernah tidur. Nah, intinya sunnah di sini adalah ajaran Rasulullah SAW. Siapa yang membenci ajaran Rasulullah SAW maka bukan dari Rasulullah SAW. Yang ke-10, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ai la a'malu bihi. Artinya adalah aku tidak akan mengerjakannya. Wala u'allimuhu, dan aku tidak akan mengajarkannya. Wala yubaddal akhlaqi, dan tidak diganti akhlak-akhlak. Nah, ini adalah doa yang semestinya seseorang selalu membaca. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan semestinya seseorang berdoa agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan tanda ilmu yang tidak bermanfaat adalah, kata Syekh, la a'malu bihi wa la u'allimuhu wa la yubaddalu akhlaqi. Yubaddilu akhlaqi. Aku tidak mengamalkannya dan aku tidak mengajarkannya dan tidak diganti akhlakku. Nah, alhamdulillah hadis haula Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis tentang wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah selesai. Wallahu alam. Saya kembalikan kepada Ustaz. Nah, Baik, jazakallah khairan Ustaz atas nasihat dan ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat. Dan para ikhwah dan akhwat yang semoga muliakan, bila kita pindah ke acara berikutnya yaitu tanya jawab. Ustaz, kami persilakan jika ada yang ingin bertanya langsung bisa mengangkat tangan. Sambil menunggu ada yang angkat tangan, maka akan kami bacakan pertanyaan yang masuk via kolom chat di sini. Ada pertanyaan dari hamba Allah, namun agak di luar tema sebelumnya. Penanya mengatakan, Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah merahmati Ustadz. Saya mau tanya, apakah seorang anak
yang mengingatkan salah satu keluarganya untuk sholat wajib dengan santun karena dia tidak melaksanakan salah satu sholat wajib, tapi yang dinasehati malah marah, lalu menghina orang yang menasehati dengan kata-kata kotor. Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh anak, dan siapa yang salah menurut syariat, dan harus minta maaf. Bismillah, alhamdulillah. Ini maksudnya berdakwah kepada orang tua, Kak Ustaz. Iya, betul. Taib. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Saya nasihatkan kepada para ikhwah yang berdakwah kepada orang tua, maka hendaklah dengan perkataan yang baik dan tidak mengajak untuk berdebat, akan tetapi menyampaikan kebenaran. Ya, tidak mengajak untuk berdebat, tetapi mengajarkan kebenaran. Jadi intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika berdakwah qulu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkar wa yakhsha. Ucapkanlah dengan ucapan yang lembut. Bahkan kadang-kadang lebih banyak doanya dibandingkan menyampaikan kebenaran. Harusnya seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Nah, Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Wa ahsanallahu ilaik, ya Ustaz. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Sudah ada saudara atau Bapak Yuliadi Purawibawa yang angkat tangan di sini. Kami persilakan Bapak untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. misalnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Tadi Ustaz menjelaskan mengenai sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnah Khulafaur Rasyidin. Apakah hanya terbatas itu saja Ustaz? Bagaimana dengan sunnah para sahabat yang lainnya? Seperti kebiasaan Abu Hurairah atau kebiasaan dari Abdullah bin Abbas. Mohon penjelasan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Yang dimaksud dengan sunnah khulafaur rasyidin, yaitu hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, yaitu sunnah Rasul SAW, dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, tadi sudah saya sebutkan permasalahan di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan sunnah khulafaur rasyidin? Apakah kita meyakini bahwa ada dua ajaran, ajaran Nabi dan ajaran para khulafaur rasyidin? Kemudian ataukah kita menganggap bahwa sunnah khulafaur rasyidin ini adalah sunnah khulafaur rasyidin yang dimaksud di sini adalah yaitu apa yang diamalkan oleh para khulafaur rasyidin dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang paling kuat insyaallah taala. Nah, Maksudnya bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain Ustaz? oh ya, Apakah kita mencukupkan pada itu? bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain? Maka sahabat-sahabat yang lain masuknya kepada takrir, Pak. Takrir itu artinya adalah persetujuan Rasulullah SAW. Persetujuan Rasulullah SAW. Jadi seperti Bilal salat setelah wudhu, kemudian siapa lagi, Abu Hurairah melakukan ini, maka disetujui oleh Rasulullah SAW. Dan eh, kalau sudah disetujui oleh Rasulullah SAW, termasuk daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Adapun sunnah khulafaur rasyidin, maka yang dimaksud dengan sunnah khulafaur rasyidin adalah berpegang teguh dengan apa yang para khulafaur rasyidin kerjakan dari pemahaman mereka terhadap hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbuatan para sahabat termasuk daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika sudah disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz. barakallahu fikum. Wa fiik barakallah. Baik, ahsanallahu ilaik, ya Ustaz, atas jawabannya. Kita pindah ke penanya berikutnya dari Bapak
Idar Islami dari Perancis. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya wanita, Ustaz. Oh. Begini, bagaimana pendapat Ustadz atau bagaimana kita harus bersikap kalau para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan apakah itu misalnya hadis-hadis Nabi begitu, misalnya karena pada waktu itu keadaannya tidak sama begitu, misalnya mengenai bank begitu Ustadz. Semua ulama sepakat bahwa riba adalah haram, tapi mengenai bank ulama-ulama tidak sependapat. Ada yang mengatakan tidak riba, ada yang mengatakan itu riba. Dan kemudian masalah yang lain misalnya ya Ustadz, mengenai wanita safar tanpa mahram. Ada yang mengatakan boleh karena keadaan sekarang ini aman. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tetap tidak boleh karena bagaimanapun Nabi telah melarang. Gitu Ustaz. Jadi bagaimana sikap kita dalam hal ulama berbeda pendapat? Terima kasih Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Lebih tepatnya mungkin dikatakan bagaimana sikap seorang muslim yang awam saat terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka sikap seorang muslim yang awam adalah bertanya kepada ahli agama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli agama jika kalian tidak mengetahuinya. Nah, sesudah bertanya, kalau dijawab dengan jawaban yang berdalil dari Al-Quran, hadis Rasul, maka kuatkan pendapat itu, amalkan atau yakini. Jangan kemudian nanya-nanya lagi kepada yang lain. Nah, seperti itu. Seperti kasus benefit atau bunga pada bank, pada simpanan, deposit atau yang semisalnya. Maka dia bertanya kepada ahli ekonomi Islam yang memang belajar agama ya, yang memang ulama, bukan hanya sekedar masyhur di media sosial misalkan, tapi riwayat dia belajar agama itu tidak ada gitu. Masyhur retorika misalkan, riwayat belajar agama tidak ada. Maka sesudah dia bertanya, dijawab dengan dalil dari Al-Quran hadis Rasulullah SAW, maka dia mantap dengan jawaban tersebut. Diamalkan. Setelah itu diamalkan. Nah, begitu sikap orang awam. Makanya para ulama mengatakan al-awam madhabuhum madhab muftihim. Orang awam madhabnya adalah madhab ahli fatwa yang dia tanyakan. Ya, ahli fatwa yang dia tanyakan. Nah, sedangkan orang yang bisa mempelajari bahasa Arab, bisa berbahasa Arab, lisan, tulisan, pendengaran, dan penglihatan, maka pada saat itu dia tidak boleh mengikuti salah satu pendapat sebelum dia melakukan aktivitas. Maka dia harus meneliti dahulu. Perkataan pendapat pertama A, ulamanya siapa saja, dalilnya siapa saja, penunjukan dari dalilnya siapa saja. Ulama B, pendapat B, maka ulamanya siapa saja, ya, penunjukannya. Yang C, ulamanya siapa saja, fatwanya siapa apa saja, dan bagaimana keadaannya. Maka pada saat itu dia memilih salah satu pendapat yang dia kuatkan setelah dia belajar dan mempelajari perkataan-perkataan dari para ulama tersebut.
Adapun pada yang dirahmati oleh Allah yang disebutkan tadi dalam pertanyaan, maka seseorang yang dia belajar ilmu agama, maka dia wajib untuk meneliti pendapat-pendapat para ulama, lalu dia kuatkan pendapat tersebut. Ada pun orang awam, dia mengikuti yang dia yakin betul bahwa ini alim, memang alim di bidangnya. Masuk di dalamnya masalah bunga pada bank, ya, apakah itu riba atau tidak. Kemudian safar tanpa mahram, apakah itu terlarang atau tidak. Wallahu a'lam. Nah, itu jawaban ya atas pertanyaan tadi. Adapun jawaban atas permasalahannya saya jawab. Apabila ada orang yang mengatakan bahwa bunga pada bank konvensional bukan riba, akan tetapi A, B, C, D dan seterusnya, ya, maka jawabannya adalah kita ketika bermuamalah dengan bank konvensional ataupun bank syariah, itu adalah tujuannya taudiyah, meletakkan harta. Nah, meletakkan harta ini apabila kemudian hartanya dipakai, maka itu menjadi akad atau sebuah kesepakatan. Ya. Nah, pada saat itu kemudian kalau sudah menjadi sebuah kesepakatan, maka akhirnya seseorang yang meletakkan uangnya di bank tersebut, uangnya akan diputar oleh bank. Nah, akhirnya terjadilah keuntungan. Keuntungan ini harus diketahui oleh pemilik uang. Kalau seandainya tidak ada praktek itu, lalu dia bertambah, ini tambahannya dari mana? Di situ ribanya. Gitu ya. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan safar perempuan tanpa mahram, maka pada saat itu pendapat yang lebih kuat daripada para ulama adalah haram perempuan bersafar tanpa mahram, meskipun aman, meskipun merasa aman, atau meskipun dengan teman-teman yang bisa menjaga keamanannya. Meskipun karena Rasulullah SAW menyebutkan larangan wanita bersafar tanpa mahram dengan secara umum tanpa ada batasan. Tidak halal bagi seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bersafar tanpa mahram. Tidak disebutkan di situ. Ya. Ada kawan yang amankah atau tidak ada. Kalau aman kawannya maka boleh. Kalau tidak ada kawan aman maka tidak boleh. Enggak ada penyebutan seperti itu dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah bersafar perempuan tanpa mahram maka haram hukumnya. Nah, wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Tetapi saya Bisa juga dimaklumi ya Bu, jawaban saya Bu? ya boleh tambah sedikit Ustaz. Ya, yang tadi bisa dimaklumi dulu ya Bu? Ya bisa insya Allah Ustaz. Ya oke. Silakan Bu. Ya, mengenai safar ini saya juga membaca bahwa Aisyah radhiyallahu RA pergi naik haji tanpa mahram begitu Ustaz waktu Nggak benar Bu, nggak benar. Nggak benar itu. benar ya Ustaz? Nggak benar. Tidak mungkin seorang Aisyah radhiyallahu anha menyelisih hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berpendapat bahwa Aisyah radhiyallahu anha pergi berhaji tanpa mahram tidak bisa mendatangkan bukti yang valid. Mereka hanya mengira-ngira. Oh gitu ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan juga terima kasih pada Ibu Idar yang maaf tadi ada salah penyebutan.
Kemudian kita lanjutkan kembali jika masih ada dan apa yang menjadi pertanyaan, silakan. Diana, untuk yang di chat sudah tidak ada, Ustaz. Cukup kiranya. Baik, kalau gitu kita cukupkan saja ya, karena dari ada yang angkat tangan. Oh, ada nih satu. Silakan Ibu Meriana. Ya, silakan Ibu. Ibu Meriana, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai safar ini Ustaz, apakah kalau suami mengizinkan istri bersafar tanpa dia ikut atau mahram, apakah itu boleh? Iya, Bu. Itu aja pertanyaannya. Iya, itu aja pertanyaan Ustaz. Karena zaman sekarang sepertinya impossible suami ikut istri terus atau ada mahram, apalagi seperti kami yang di Amerika, keluarga tidak ada. Jadi sulit menerapkan perintah ini Ustaz. Tapi suami mengizinkan dan mengetahui kita kemana pergi. Ya. Ya. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Seorang suami mengizinkan istrinya bersafar tanpa mahram, maka ini adalah perizinan yang batil, yang tidak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tusafir mar'ah illa wa ma'adhi mahram." Seorang perempuan tidak bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Dan dikatakan tadi bahwa di zaman sekarang ini impossible seorang perempuan selalu ditemani oleh suaminya, itu bagi yang tidak mau mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mau mentaati syariat Allah, maka dia akan usahakan, dia akan berusaha untuk mengerjakan syariat tersebut. Dan pastinya syariat Allah ada selalu berkah di dalamnya. Ya, berapa banyak perselingkuhan terjadi akibat safar tanpa mahram. Berapa banyak perzinahan terjadi akibat safar tanpa mahram. Berapa banyak kemaksiatan, keburukan yang terjadi akibat safar tanpa mahram. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW membuat syariat tersebut kecuali untuk kemaslahatan para hamba-hambanya. Jadi dikatakan impossible, kemudian sulit, maka ini bagi yang menyulitkan dirinya dengan syariat Allah. Adapun bagi yang menganggap itu adalah sebuah syariat Allah yang harus saya taati, maka dia harus mentaatinya. Nah, patut diperhatikan juga bagi para perempuan bahwa mazhab Syafi'i yang membolehkan bersafar tanpa mahram itu hanya pada haji wajib. Adapun safar-safar lainnya selain haji wajib, tidak ada pendapat para ulama fikih yang membolehkannya, sependek pengetahuan saya. Jadi jangan sampai diumumkan ya, maksudnya ini kan ada mazhab fikih yang seperti itu. Enggak ada. Yang ada adalah mazhab Imam Syafi'i atau yang disebut dengan Asy-Syafi'iyah, yang membolehkan safar tanpa mahram khusus untuk haji wajib. Safar-safar lainnya dari Amerika ke Australia, dari Amerika ke Indonesia, maka wajib dengan mahram, dan itu syariat Allah dan pasti mendatangkan kebaikan. Pasti. Yeah. Dan jangan sampai dianggap itu syariat menyulitkan kaum muslimin. Kenapa? Karena Allah Maha Hakim, bijaksana. Allah lebih mengetahui apa yang akan terjadi besok hari. Dan apalagi di zaman sekarang, bersafar tidak seperti dahulu. Dengan pesawat cepat, ya, kemudian
tanpa lelah, maka diatur waktunya. Jangan sampai kita menganggap bahwa kalau saya taat sulit. Nah, itu sepertinya buruk sangka kepada Allah SWT. Kalau saya taat pasti sulit nih, gitu. Jangan. Kita ini seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, an aslimu, yang artinya serahkanlah dirimu kepada peraturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, Tolong jelaskan lagi Ustaz, apakah safar ini hanya keluar kota, tapi misalnya dari rumah mengantar anak pergi sekolah, pergi belanja ke pasar, bagus. itu tidak termasuk safar ya Pertanyaannya, Bu. Ustaz? Bagus pertanyaan, Bu. Jadi gini, Bu, yang namanya safar itu kalau kita melihat pendapat jumhur ulama itu 80 kilo, Ibu. Oke. Misalkan dari Sydney, saya pernah ke Sydney. Kalau saya ke Sydney, kemudian dari Sydney ingin ke Melbourne, maka safar, Ibu. Karena dia jauh 80 kilo. Dan orang bersafar itu kan beda. Ada barang yang dibawa, ada mungkin pakai jaket, ada tas, dan seterusnya. Adapun ibu sudah tinggal di Amerika, di Australia, kemudian di situ sudah mukim lebih dari 4 hari, maka ibu dianggap sebagai seorang yang mukim. Maka kemana-mana tidak perlu ditemani oleh suami. Begitu Ibu cara berpikirnya, cara mengamalkannya. Yang jadi masalah ini adalah saat bersafarnya. Saat bersafar. Adapun kalau sudah jadi mukim di tempat tersebut, seperti misalkan nih anak-anak pesantren dari Banjarmasin dia ke Jogja. Di Jogja dia tinggal di sebuah pesantren. Dan lama tinggalnya di situ lebih dari 4 hari. Maka berarti dia mukim meskipun KTP-nya orang Banjarmasin. Tapi dia mukim di Jogja. Berarti dia berhak untuk ke sana kemari tanpa ada mahramnya, tidak mengapa. Karena dia sudah tidak safar lagi, Ibu. Kecuali kalau dia keluar kota yang jaraknya kalau pendapat jumhur 80 dan seterusnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Sama-sama. penjelasannya. Jazakumullah. Ya Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Masih bisa Ustaz, ada satu pertanyaan lagi. Silakan. Baik, ini ada pertanyaan dari saudari kita di Eropa itu. Ustaz, di Eropa 85 km itu biasa ditempuh hanya dengan waktu 1,5 jam. Apakah masuk ke fikih safar kah? Jadi bisa menjamak atau qashar sholat? Ya. Bismillah, walhamdulillah. Ini perkara menarik dan saya pernah dengar fatwa dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Sa'ad Al-Khathran, salah satu ulama besar di Arab Saudi. Kalau kita lihat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza darabtum fil ard." Jika kalian bepergian di bumi. Di situ Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi bepergian itu berapa kilo. Yang penting bepergian. Dari sinilah akhirnya para ulama mengatakan pendapat yang lebih kuat adalah bahwa asalnya bersafar. Pokoknya kalau daerah antara satu dengan yang lainnya itu dituju, maka penduduk daerah 1 dan 2 itu menganggap safar, maka berarti dia safar. Baik. Kemudian saya mengatakan, tetapi yang seperti ini akhirnya tidak ada sesuatu yang mundhabit, sesuatu yang tepat. Karena ada kereta yang cepat, ada pesawat yang cepat di zaman sekarang. Dari Jakarta ke Bogor misalkan, atau ke Bandung hanya 1,5 jam karena ada kereta Wush misalkan. Ya, jadi apakah itu safar sekarang? Nah, makanya akhirnya pendapat jumhur yang memang lebih hati-hati, yaitu 80 kilo atau 85 kilo. Dan dengan syarat yang kedua, yaitu harus keluar dari tempat
perkampungannya, misalkan ada kompleknya atau kelurahannya, dia harus keluar dari tempat yang rumah berjejer, kemudian baru setelah itu ada sesuatu yang dia lihat sudah ini di luar daerahnya. Nah, baru pada saat itu dia boleh mengqashar salat. Ya. Nah, jawaban atas pertanyaan tadi, kalau seandainya jaraknya sudah 85 kilo, kemudian dia keluar dari daerah, artinya rumah ini terputus, kemudian dia memang keluar dari daerah tersebut, maka tetap dia boleh mengqashar salat pada waktu itu, meskipun hanya ditempuh dengan 1,5 jam. Karena itu pendapat lebih hati-hati. Ya, wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Sepertinya cukup sampai sini Ustaz. Sudah tidak ada pertanyaan. Tutup sejenak Ustaz. Alhamdulillah para ikhwah dan akhwat, kita sudah simak dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga bisa bermanfaat kita semuanya dan bisa kita praktekkan, amalkan dalam keseharian kita. Dan jangan lupa juga kita doakan semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk bisa menjadi amal kebaikan Ustaz, bisa menjadi amal jariah, pemberat timbangan Ustaz di akhirat kelak. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan baik perkataan maupun sikap dari kami, dan semoga dimudahkan pada berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum. Silakan Ustaz. Jamaah semuanya.